Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Tentunya kalian sehat bukan? Jumpa lagi di N8 TV dalam program acara Secangkir Ilmu. Ibu selalu mendoakan untuk kalian, semoga kalian tetap sehat. Patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, selalu mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Jangan lupa selalu mengonsumsi makanan yang bergizi dan tetap berolahraga. Oke anak-anakku, dalam acara Secangkir Ilmu ini SMK Negeri 8 Semarang memberikan wadah kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan materi pembelajaran jarak jauh dalam wabah COVID-19 ini, sehingga kalian tetap berada di rumah. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, untuk lebih semangat kita gaungkan Yel-Yel SMK Negeri 8 Semarang. SMK Negeri 8 Semarang, inovatif, disiplin, kolaboratif. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Diana Kurniasari. Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam materi pagi ini, Ibu akan memberikan materi bagaimana meneladani kehidupan dari cerita pendek. Anak-anakku, dalam meneladani kehidupan dari cerita pendek, Ibu akan memberikan dua, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dari cerita pendek dan menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Sebelum itu anak-anakku, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari cerita pendek. Tentunya kalian semua masih ingat, karena waktu kalian duduk di kelas 7, 8, 9, kalian sudah mendapatkan materi tentang cerpen. Oke lah, kita mengingat kembali apa itu cerpen. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi. Menurut Abbasi dan Al-Sarki mengemukakan bahwa cerpen selalu berkaitan dengan satu tokoh, satu peristiwa, dan satu kesatuan emosi muncul dari situasi. Berdasarkan pernyataan di atas bahwasanya cerpen itu berbeda dengan novel. Perbedaannya di mana? Perbedaannya terletak pada jumlah kata yang digunakan. Tetapi walaupun seperti itu, cerpen tetap mempunyai keunggulan. Dari jumlah kata yang sedikit banyak itu, tetap cerpen memberikan rangkaian peristiwa dalam kehidupan yang dituliskan penulis atau dituliskan oleh orang lain, mulai dari awal hingga akhir, sehingga kita tetap mendapatkan wawasan dan pengetahuan dari cerita tersebut. Next. Setelah kita mengetahui pengertian cerpen, kita akan masuk ke dalam nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Dalam nilai-nilai yang sering kita lihat atau yang sering kita pelajari, di sini Ibu akan memberikan contoh 4 nilai. Yang pertama adalah nilai pendidikan, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral. Baiklah, akan Ibu kupas satu persatu dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang dilihat dari sudut pandang mengenai persoalan latar belakang pendidikan atau pelajaran hidup, misalnya pengubahan tingkah laku, perilaku manusia.
Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial itu merupakan nilai yang dilihat dari sudut pandang mengenai hubungan manusia dengan manusia atau mungkin manusia dengan masyarakat, yaitu misalnya berinteraksi sosial. Nilai yang ketiga adalah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang dilihat dari sudut pandang kepribadian atau sikap seseorang dalam menyikapi suatu masalah, seperti budi pekerti atau tingkah laku. Dan yang keempat adalah nilai budaya. Nilai budaya di sini dilihat dari sudut pandang kebiasaan, misalnya seperti adat istiadat, kepercayaan masyarakat setempat, dan mungkin bisa jadi adalah dialek atau bahasa yang digunakan oleh orang-orang dalam suatu daerah tertentu. Itulah 4 nilai yang ada di dalam cerpen. Selain itu anak-anakku, biar kalian lebih jelas, Ibu akan memberikan setiap nilai dengan kutipan. Oke, kita lihat. Di sini Ibu memberikan nilai pendidikan. Coba kita lihat. Ibu memberikan kutipan dari cerpen yang berjudul Jakarta 3030 karya Martin Alaiya. Ibu bacakan, Jakarta terkurung dalam kutukan karena kejahatan kemanusiaan yang didewakannya selama lebih dari 3 warsa menjelang akhir abad ke-20. Ingatan kolektif penduduknya bisa lenyap, tetapi zaman tak pernah akan lupa bahwa pada waktu itu ratusan ribu orang dibunuh seperti tikus somberan. Anak-anak muda yang ganteng dan manis-manis, yang bercita-cita sangat sederhana, hanya sekadar untuk meludah karena tak tahan mencium bau amis para penguasa yang durjana, diculik dan dilenyapkan rezim bersenjata. Nah, di dalam kutipan nilai pendidikan tersebut, di situ tertuliskan bahwasanya bagaimana perjuangan anak-anak muda pada zaman dahulu. Dia semangat melawan penjajah. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda saat ini yang sudah tidak berjuang lagi, paling tidak kita tetap berjuang. Dengan apa misalnya? Dengan belajar lebih giat lagi agar kita berhasil dalam menggapai cita-cita. Nah, di dalam cerpen itu terkandung nilai pendidikan. Next. Nilai yang kedua adalah nilai sosial. Nah, di dalam nilai sosial di sini adalah hubungan manusia dengan manusia ataupun individu dengan masyarakat. Ibu bacakan kutipan cerita pendek yang berjudul Cincin Bernama karya Tini TS. Maka begitu ia turun dari tempatnya, aku ikutan menghambur untuk menyalaminya, mengucapkan selamat atas kesuksesannya sebagai pembicara. Dan yang paling penting adalah memuaskan diri, menghisap aroma keringatnya yang tak jadi soal lagi, walau berbaur dengan bau kerak nikotin yang sangat menyengat itu. Nah, nilai sosial yang terkandung di dalam kutipan cerpen tersebut adalah bahwasanya pada saat tokoh turun, aku memberikan ucapan selamat atas kesuksesannya yang sudah berhasil menjadi seorang pembawa acara. Nah, di sini memberikan selamat kepada orang lain itu merupakan hubungan interaksi antara individu dengan individu. Itu yang berkaitan dengan nilai sosial. Next. Selanjutnya, selain nilai pendidikan dan sosial, Ibu juga akan memberikan kutipan cerpen
dari nilai religius. Nilai religius di sini Ibu ambilkan dari kutipan cerpen yang berjudul Apa Arti Jilbab Bagimu, karya Lamia NS. Dalam kutipan cerpen tersebut, Ibu bacakan, sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi padaku, sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Di dalam cerpen itu mengandung religius atau nilai religius. Karena apa? Karena di sini si penulis meyakinkan atau meyakini menurut kepercayaannya bahwasanya seorang muslimah itu diharuskan atau paling tidak yang sudah siap untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab. Tetapi tidak masalah jika memang kalian belum siap untuk mengenakan jilbab, paling tidak kalian tutupi aurat kalian. Misalnya dengan perbuatan yang baik, tingkah laku yang sopan, itu sudah cukup menunjukkan bahwasanya kalian adalah yang baik. Jadi kalau memang belum siap untuk menggunakan hijab, mungkin kalian bisa menutupi aurat kalian secara fisik, secara perbuatan dengan hal-hal yang baik. Itu merupakan unsur religi atau unsur agama yang ada di dalam cerpen. Sekarang kita lanjutkan anak-anakku. Setelah pendidikan sosial religi, kita masuk ke nilai moral. Di sini Ibu memberikan kutipan cerita pendek yang berjudul Percayalah pada Niat Baikmu Martini, karya Kurniawan. Ibu bacakan. Dengan cermat Martini memperlihatkan sekeliling, akan tetapi ia tidak melihat seorang saudara atau kerabat pun yang ia kenal. Sempat terbesit rasa iri dan kecewa ketika ia menyaksikan beberapa rekannya yang dijemput dan disambut kedatangannya oleh orang tua, anak, atau suami mereka. Namun dengan segera ia membuang jauh-jauh pikiran tersebut dengan tidak ingin suudzon. Nah, nilai moral yang terkandung di dalam cerita itu bagaimana Martini membuang jauh-jauh pikirannya yang selalu menghantuinya. Dia tidak menginginkan rasa suudzon itu muncul dalam benak hati Martini. Di situ dimungkinkan suami Martini tidak bisa menjemput Martini bukan karena kecuekan dari suami Martini. Dimungkinkan suami Martini bisa jadi ada kegiatan ataupun apa yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga di sini Martini membuang jauh-jauh perasaan suudzon yang diberikan kepada suaminya. Next. Dan yang terakhir adalah nilai budaya. Ibu contohkan kutipan dari cerpen yang berjudul Bulan Setengah, karya EV. Ibu bacakan ya. Malam itu warga ibu kota dikembarkan oleh tidak bundarnya lagi bulan di atas langit Jakarta. Pasti aksi teroris, kata seorang bapak RT. Kali itu ada hubungannya sama tukang nasgor yang hilang di depan rumah Pondok Indah, kata abang ojek. Di mana nilai budaya yang ada di dalam kutipan cerpen tersebut? Di situ ada pada dialek bahasa yang digunakan orang-orang Jawa Barat atau orang Betawi atau orang Jakarta. Bagaimana dialek yang
dijadikan budaya untuk berkomunikasi antar sesama. Jadi mungkin kalau kita orang Jawa, khususnya orang Semarang, mendengar kalimat tersebut, belum tentu kita itu langsung paham, langsung tahu. Itu karena budaya mereka. Sesama orang Betawi, sesama orang Jakarta, dia pasti atau sering menggunakan dialeknya. Next. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan satu persatu dari nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita pendek, kita akan berlanjut pada unsur-unsur pembangun karya sastra, khususnya cerpen. Dalam cerpen ada unsur-unsur pembangunnya, ada unsur tema, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, ada tokoh, ada penokohan, dan yang terakhir adalah amanat. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari ke-8 unsur pembangun cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan yang diambil penulis sebelum dia membuat tulisan ataupun hasil karya sastra. Tetapi ingat anakku, bahwasanya tema jangan kalian jadikan judul karena cakupannya lebih luas. Nah, contohnya tema kalian ambil pendidikan. Jangan kalian jadikan judul pendidikan di dalam penulisan kalian. Nanti tidak akan terfokus karena itu lebih luas. Ambil salah satu dari pendidikan untuk dijadikan judul. Misalnya pada wabah COVID-19 ini kita mengambil judul belajar daring karena wabah COVID, atau belajar daring tidak mengubah semangat kita dalam belajar. Berarti kita hanya berbicara fokus pada pembelajaran daring dengan salah satu aplikasi yang mungkin bisa diceritakan di dalamnya. Itu merupakan tema. Yang kedua adalah latar, anak-anakku. Ya, unsur pembangun karya sastra yang kedua, khususnya cerpen, adalah latar. Latar itu terbagi menjadi 3. Ada latar tempat yang berhubungan dengan lokasi, tempat di mana tokoh pada saat berada di dalam cerita. Yang kedua adalah latar suasana. Itu merupakan keadaan tokoh dalam cerita. Dan yang ketiga adalah latar waktu. Itu merupakan latar. Latar dalam istilah lainnya adalah setting. Dilanjut untuk unsur pembangun karya sastra yang ketiga adalah alur. Alur atau istilah lainnya adalah plot. Alur di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju, di mana peristiwa yang diceritakan itu dari awal hingga akhir. Coba kita lihat dari kutipan cerita yang menggunakan alur maju. Ibu bacakan. Hari itu aku bangun pagi terlambat. Kulihat jam telah menunjukkan pukul 7. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berganti pakaian dan langsung menuju sekolah. Di perjalanan menuju sekolah, aku memacu kendaraanku dengan sangat kencang. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan ada seorang pejalan kaki yang melintas tanpa sempat
Aku hindari lagi, aku pun menabrak dirinya. Aku terpental dari motorku sementara orang tersebut jatuh terperosok. Sontak saja orang-orang yang ada di sekitar jalan itu menghampiriku. Mereka geram. Bahkan salah satu dari mereka hendak memukul diriku. "Ayo, kita pukul saja orang ini," teriak salah satu orang. Namun beberapa saat kemudian aku mendengar suara seseorang mengatakan, "Jangan main hakim sendiri." Akhirnya mereka bubar. Aku dan orang yang kutabrak dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Sampai saat ini pun aku tidak tahu siapa seseorang itu yang baik hati dan sudah menolong saya. Nah, dalam cerita pendek tersebut menggunakan alur maju. Jadi penulis menceritakan dari awal kejadian runtut hingga cerita itu selesai. Itu merupakan alur maju. Next, kita berlanjut pada alur mundur. Alur mundur itu merupakan alur yang menceritakan cerita itu berawal dari masa lalu dan diceritakan maju. Dari masa lalu baru maju. Masa lalu itu adalah mundur, terus menceritakan kembali kejadian atau kenyataan pada saat ini. Ibu contohkan dalam kutipan cerpen yang menggunakan alur mundur. Di masa lalu, ibu sering mengatakan, "Wulan, biaya kuliah sangat mahal." Tetapi tak peduli seberapa mahal untuk membuat Wulan masuk perguruan tinggi. Ibu ingin semua anak ibu pergi ke perguruan tinggi dan menjadi orang-orang sukses. Kalimat itu berbunyi di kepalaku, mengingatkan bahwa pada saat itu keluarga saya masih berjuang untuk menjadi keluarga yang lebih mapan. Mengapa cerpen tersebut menggunakan alur mundur? Karena di sini Wulan mengingat pada saat dulu bahwasanya keluarganya tidak mampu memberikan pendidikan lebih tinggi kepada anak-anaknya, dan itu masih saja berada di benak pikiran Wulan. Tetapi Wulan pantang menyerah. Saya tetap harus menjadi orang yang sukses dan mempunyai pendidikan yang tinggi. Semangatnya luar biasa. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pada saat Wulan sudah menjadi orang sukses, dia mengingat pada zaman dahulu di mana keluarganya itu masih dalam ekonomi pas-pasan. Jadi mengingat kembali itu yang menjadikan alur cerita mundur. Yang terakhir adalah alur campuran. Ya, alur campuran itu merupakan cerita yang menceritakan bisa jadi alur mundur, maju, dan mundur lagi. Ya, tetapi tidak menggunakan cantik gitu ya, seperti Zahrini. Ya, itu namanya alur campuran. Jadi bisa jadi penulis itu membuat awal cerita mengingat masa lalu, dikawinkan dengan saat ini, dan kembali lagi ke masa lalunya. Itu namanya alur mundur atau mungkin alur campuran. Yuk kita lihat kutipan cerita pendek yang menggunakan alur campuran. Dengan kaki terseret, Nita memenuhi panggilan ibunya di dapur. Jantungnya berdebar kencang, butiran keringat dingin membasahi dahinya.
Bibir bawahnya dikikit agar tidak ikut bergetar. Ia merasa segera kehilangan atau menghilang dari dunia ini. Setiap langkah yang ia ambil seolah langkah dengan berat ratusan kilogram. Ia teringat dengan kejadian tadi pagi, di mana ia terbangun dengan kondisi tempat tidur yang basah. Ya, Nina ngompol. Ia merasa ketakutan sekaligus malu. Apa yang akan dibilang orang-orang nanti? Sudah SMP kok masih ngompol. Nah, di situ menggunakan alur campuran, yaitu kejadian pada saat itu Nina dipanggil oleh ibunya. Kejadian yang kedua itu Nina mengingat bahwasanya baru tadi pagi dia ngompol. Jadi ketakutan yang kedua kalinya. Dan yang ketiga, bagaimana rasa malunya? Karena sekarang ini dia sudah duduk di bangku SMP tetapi masih ngompol. Nah, itu merupakan contoh kutipan cerpen dengan menggunakan alur campuran. Maju, mundur, maju kembali, atau mundur, maju, mundur lagi, ya, seperti itu. Itulah beberapa contoh alur berserta kutipannya. Next. Unsur pembangun karya sastra yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang di sini posisi pengarang dalam cerita, di mana dalam sudut pandang tersebut ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Artinya dalam sudut pandang ini penulis terlibat langsung dalam acara, dalam cerita tersebut. Biasanya dalam sudut pandang orang pertama, pelaku utama, cerita yang dituliskan itu merupakan peristiwa yang dialami oleh penulisnya. Dan dalam sudut pandang ini penulis sering menggunakan kata ganti aku atau saya. Oke, kita lihat kutipan cerita pendek yang menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Yuk. Iya. Di sini di dalam kutipan Ibu bacakan, seperti biasa aku selalu menunggu di halte bus untuk menunggu bus yang mengantarku pulang. Meski kini sudah ada kendaraan berbasis daring, aku masih tetap setia menaiki bus kota. Tak ada alasan spesifik mengapa aku masih suka menaiki bus kota, kenyamanan. Mungkin itu adalah salah satu alasannya. Nah, di situ penulis menggunakan atau menyebut tokohnya atau menyebut dirinya sendiri dengan sebutan aku. Dari situ kita bisa menyebutnya bahwasanya cerita itu menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Oke, kita lanjut ke sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Ya, di mana dalam sudut pandang orang ketiga, cerita yang disampaikan oleh penulis biasanya bukan cerita dari dirinya, tetapi cerita itu diadopsi dari orang lain. Misalnya nih, kalian mempunyai suatu peristiwa, diceritakan kepada teman. Nah, teman kalian itu membuat ke dalam cerita. Nah, di sini penulis akan menyebut tokoh dengan orang ketiga, mereka, dia, atau bahkan si penulis menyebut dengan nama. Oke, kita lihat kutipan contoh
cerita pendek dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ibu bacakan. Suatu hari mereka berjalan-jalan dengan Don Vigliani dan beberapa anak laki-laki dari kelompok muda. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat ibu mereka di sebuah kafe pinggiran kota. Dia sedang duduk di kafe, mereka melihatnya melalui jendela dan seorang pria duduk bersamanya. Ibunya meletakkan sal tartar di atas meja. Nah, dalam kutipan cerpen tersebut, penulis menggunakan kata ganti orang ketiga. Mereka, dia, seperti itu. Ada pula yang langsung penulis menyebut tokoh itu dengan nama, misalnya Diana, seperti itu. Nah, jadi setiap sudut pandang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam menggunakan kata ganti orang. Next, setelah sudut pandang, unsur pembangun berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bumbu yang harus diramu ke dalam sebuah karangan. Seperti kalau ibu kalian memasak, untuk lebih sedap, masakannya enak, tentu saja harus diberi kaldu atau penyedap rasa sehingga hasil masakannya itu lebih mantap. Nah, begitu pula dengan cerita. Bumbu-bumbu dari kesuksesan penulis dalam menuliskan hasil karya sastranya agar selalu diingat oleh pembacanya, bahkan mungkin menjadi ciri khas dari penulis itu sendiri, salah satunya ada di dalam gaya bahasa. Di dalam gaya bahasa banyak sekali macamnya yang berupa majas. Ada majas hiperbola, ada majas personifikasi, ada majas metafora, ada majas alegori, ada majas sinekdoks, ada sinedoks pras prototo, sinedoks pras totem proparte, ataupun masih banyak segudang majas-majas yang ada di dalam gaya bahasa. Tentunya disesuaikan dengan jalan peristiwa yang ada di dalam cerita. Dengan menggunakan majas, di situ cerita semakin indah. Dengan menggunakan majas atau gaya bahasa bisa dijadikan sebagai ciri khas dari penulisnya. Contoh misalnya, ibu mungkin agak sedikit keluar dari konteks ini. Misalnya dari puisi, bagaimana Chairil Anwar dengan Amir Hamzah pada saat ia menghasilkan karya sastranya atau tulisannya. Chairil Anwar itu merupakan sosok penulis yang luar biasa kaku, garang, tegas, makanya kata-kata yang digunakan oleh Chairil Anwar itu lebih kaku. Misalnya mengatakan, engkau bagaikan binatang jalan. Apa binatang jalan? Nah, binatang yang buas, binatang yang tangguh. Berbeda dengan Amir Hamzah yang selalu beromantis dalam menggunakan kata-katanya. Dan masih banyak dengan penulis-penulis yang lainnya yang mungkin lebih lembut dalam menggunakan gaya bahasa. Nah, itulah gunanya gaya bahasa dalam sebuah karya sastra, baik itu cerita pendek maupun puisi. Next, unsur pembangun cerpen berikutnya adalah tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku dalam cerita. Ya, berdasarkan peranannya, tokoh dibagi menjadi 3.
Yang pertama adalah tokoh antagonis, yang kedua adalah tokoh protagonis, dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Kita harus tahu anak-anakku, apa itu tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang selalu berperan baik dalam cerita. Biasanya tokoh itu selalu digemari oleh pembaca ataupun pemirsanya. Tokoh protagonis adalah tokoh kebalikan, yaitu tokoh yang selalu memerankan kejahatan. Makanya kalau kita lihat misalnya atau kita membaca dalam sebuah cerita, tahu akan watak dari tokoh ini jahat, kadang emosi kita terbawa, teraduk-aduk bagaimana kita membenci tokoh itu. Itulah tokoh. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis, di mana tritagonis itu tokoh yang tidak berpihak pada tokoh protagonis maupun antagonis. Oke, lanjut dengan penokohan. Penokohan itu merupakan watak dari masing-masing tokoh. Misalnya dia baik, dia bijaksana, dia pemaaf, dia lembut. Nah, itu watak dari masing-masing tokoh dalam cerita tersebut. Dan yang berikutnya adalah amanat. Ya, amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Biasanya dalam amanat ini penulis ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bila ada kekurangan atau kesalahan dari ibu, mohon maaf. Tetap semangat, rajin belajar, jangan lupa kalian jaga kesehatan. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.